Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan sambung pelajaran kita. Kita masih membahas tentang adab atau tanggungjawab orang tua terhadap anaknya setelah anaknya dilahirkan. Dan kita sudah membahas di antaranya tentang tahnik. Jadi salah satu sunnah mentahnik atau mempecicap anak ketika setelah lahir. Nah, kemudian di hari ke-7 hendaknya orang tua yang mampu mengakikahkan anaknya. Nah, kita terhenti pembahasan pada akikah. Masih ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui seputar akikah. Di antaranya, bagaimana seandainya tidak sempat melaksanakan akikah di hari ke-7. Menurut ulama Hanafi dan Maliki, akikah itu hendaknya dilakukan pada hari ke-7 dan tidak boleh sebelumnya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali, akikah boleh dilakukan sebelum hari ke-7, tapi sunnahnya jatuh di hari ke-7. Nah, bagaimana seandainya kita tidak punya harta di hari ke-7 itu? Maka dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahawa dibolehkan mengakikahkan pada hari-hari berikutnya kapanpun dia mampu. Di sisi Imam Hambali mengambil hadis Aisyah, kalau tidak sanggup hari ke-7 maka lihat di hari ke-14. Kalau tidak mampu di hari ke-14 maka usahakan di hari ke-21. Itu 3 waktu yang ditentukan oleh keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu tidak mampu juga, maka kapanpun yang mampu. Artinya akikah itu tidak lepas dengan membesarnya umur atau anak-anak kita. Maksudnya jangan mengira bahwa ketika anak sudah besar lalu kita lepas akikah begitu saja, tidak. Tetap ada kesunahan untuk mengakikahkan anak kalau kita mampunya di waktu tua. Jadi walaupun anak kita sudah besar, tetap disunnahkan untuk melakukan akikah. Nah, bagaimana dengan anak yang gugur atau keguguran? Apakah ada akikah untuknya atau tidak? Di sini para ulama sedikit berbeza pendapat, tapi menurut jumhur ulama, termasuk Syafi'i di dalamnya, kalau anak itu lahir dalam keadaan sempat bersuara, kalau seorang anak lahir, anak bayi lahir dan sempat bersuara atau bergerak yang menunjukkan ciri-ciri kehidupan, maka walaupun dia meninggal di hari kelahirannya tetap terkena sunnah akikah, karena dianggap sudah pernah hidup.
Tapi kalau dia lahir dalam keadaan sudah meninggal, jadi hanai mesule, tidak ada suara lagi, begitu lahir sudah meninggal, dalam keadaan sudah meninggal, maka gugurlah akikah tersebut. Jadi kata kunci yang dipegang adalah ada kehidupan tidak setelah lahir. Kalau ada kehidupan walaupun cuma dengar tangisan sekali lalu meninggal, berarti dianggap hidup. Kalau dianggap hidup, tetap sunnah hari ke-7 mengakikahkan untuk anak yang sudah meninggal tersebut karena sudah pernah hidup. Begitu kata jumhur ulama. Nah, permasalahan berikutnya ini sudah ditanyakan, cuma kita perkuat saja. Ini hanya menuntaskan masalah-masalah yang ditanyakan kemarin tentang bolehkah berakikah untuk anak laki-laki 1 ekor. Memang ada hadis dari Rasulullah riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang menyebutkan bahawa anil ghulam syatan mukafi'atain wa anil jariyah syat. Kata Rasulullah, untuk anak laki-laki 2 kambing, sedangkan untuk anak perempuan 1 kambing. Jadi ini hadis ini menunjukkan anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan cukup 1 ekor kambing. Lalu dari hadis Aisyah riwayat Tirmizi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum 'anil ghulam syatan mukafi'atain wa 'anil jariyah syat. Kata Aisyah juga begitu. Rasulullah menyuruh untuk mereka yang punya anak agar mengakikahkan untuk laki-laki 2 ekor dan untuk perempuan 1 ekor. Nah, ternyata ada hadis lain yang menyebutkan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain kabshan, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa Rasulullah pernah mengakikahkan untuk Hasan dan Husain itu 1 kibas, 1 kibas. Artinya Hasan 1 domba, Husain 1 domba. Berarti Rasulullah sendiri menyuruh 2. Tetapi beliau pernah mempraktekkan anak laki-laki Hasan, cucunya laki-laki dia akikahkan 1, bukan 2. Dari hadis-hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahawa yang dianjurkan sekali untuk anak laki-laki 2 ekor bagi yang mampu, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi bagi mereka yang tidak mampu, maka 1 ekor kambing untuk anak laki-laki itu sudah memadai. Jadi hadis yang menyebutkan 2 itu bukan suruhan wajib, tapi suruhan sunnah bagi yang mampu. Yang tidak mampu bisa mengikuti praktek Rasulullah, yaitu cukup hanya 1. Apakah perlu dicicil? Tidak perlu. Tidak perlu dicicil. Maksudnya 1 dulu, nanti 1 lagi, tidak perlu dicicil. Kenapa? Karena dengan 1 sudah mencukupi yang disebut dengan akikah. Cuma kalau kita punya harta, disunnahkan untuk mengakikahkan 2 ekor bagi yang punya harta. Jadi ukuran punya harta adalah ukuran punya kelebihan setelah memotong kebutuhan utama. Jadi jangan gara-gara akikah hana pajuh bu tibulan. Jangan maksa akikah gaji cuma 2,5 juta. Kambing sekarang mencapai hampir 2 juta. Lalu kita paksa untuk akikah 2 ekor. Setelah itu enggak ada uang lagi untuk beli beras. Itu juga salah. Jadi yang disebut mampu kelebihan setelah kebutuhan primer. Tapi saya rasa orang hari ini Allah telah membuka jalan-jalan rezeki yang lebih dibandingkan orang-orang terdahulu. Dulu orang-orang tua kita, Bapak Ibu, itu susah akikah. Ada 2 kemungkinan. Pertama, memang kondisi ekonomi dulu susah. PNS, tapi gaji Rp200. Jadi belum ada sertifikasi, belum ada banyak yang miskin-miskin memang.
Jadi itu kondisi pertama. Kondisi kedua, kurangnya sosialisasi tentang akikah. Jadi kurang diberi semangat untuk melakukan akikah. Padahal akikah itu dianggap gadai oleh Allah. Baik, berikutnya permasalahan berikutnya, daging akikah itu dianjurkan sekali dalam pelaksanaannya untuk dimasak lebih dahulu, karena akikah ini berhubungan dengan tasyakuran diberi anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mau traktir orang karena baru keluar gaji, itu ibaratnya, ini orang baru keluar gaji, mau traktir, itu bukan kasih uang, tapi makan-makan. Dan makan-makannya makan jadi. Jadi orang yang baru keluar gaji bukan kasih uang ke orang, nyoka blok atau dia beli bakso yang belum jadi, lalu dibagi-bagi, enggak begitu. Orang yang baru merasakan kebahagiaan, mentraktir orang lain dengan makanan jadi, itu ibaratnya. Maka akikah itu berbeda dengan kurban. Akikah selain taat kepada Allah, juga bahagian daripada mengungkapkan rasa syukur. Maka disuruhlah untuk mentraktir, bahasa kita. Jadi dengan gaya orang mentraktir, artinya berikanlah makanan untuk orang siap makan. Sunnah hukumnya dimasak lebih dahulu. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Minhajut Talibin, daging akikah disunnahkan untuk dimasak sebelum dibagikan. Jadi maksud dimasak, watetruk bakgop berlangsung baju. Nah tentunya kalau tergantung makanan pokok, tergantung makanan pokok. Kalau kita makanan pokoknya adalah nasi, jadi maksud siap dimakan, otomatis daging kambing yang dimasak itu kan temannya nasi, maka termasuklah yang harus dipersiapkan itu bahagian teman daripada daging kambing ini. Jadi menyokong akikah, siapkan dengan nasi-nasinya. Nah, itu yang lebih baik. Jadi bukan tidak boleh, tapi tidak baik kalau memberikan daging akikah secara mentah. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin Abu Bakar rahimahullah menjelaskan, hendaknya hasil sembelihan akikah tidak disedekahkan mentah, tapi dalam keadaan sudah dimasak. Inilah yang lebih baik, dan lebih baik lagi jika dihidangkan dengan bumbu yang manis. Maksudnya ada teman daripada kambing ini lagi. Kalau di Arab itu kambing tidak dimasak dengan model kari, karena kari itu gaya masak India. Kita ini kan terpengaruh dengan gaya masak India, karena yang membawa Islam ke kita itu termasuklah pendai dari India, Gujarat, yang ditulis di mana-mana. Jadi gaya kita sampai masak itu terpengaruh dengan gaya India masak. Maka katanya melabu-labu dengan bumbu, karena orang India suka rempah-rempah, orang Arab tidak begitu. Mereka masak kambing lebih ke tanpa banyak bumbu. Jadi lebih banyak dicilet-cilet dengan yang mentah. Jadi masak daging kambing rebus biasa saja, taruh sirah saja, tapi temannya bawang, tomat, itu daun bawang, itu hidup-hidup semuanya, itu mentah-mentah semuanya. Jadi berbeda gaya masak. Yang dimaksud oleh Imam Taqiyuddin adalah selain kambing, ada teman yang bisa orang makan, bukan hanya sekedar seperti makan kambing tanpa temannya. Jadi disunnahkan juga bagi kita untuk menyediakan nasi. Nah kemudian kemana kita bawa daging akikah itu? Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin menyebutkan yang lebih afdal hasil sembelihan akikah dikirim kepada fakir miskin. Ini pendapat daripada Imam Syafi'i. Namun jika mengundang orang untuk menikmatinya, maka itu pun dibolehkan. Jadi inti daripada akikah, kalau mau diberi ke orang, utamakan fakir miskin. Kalau mau mengundang, utamakan yang diundang fakir miskin. Nah, tapi kalau dibandingkan membuat masakan di rumah lalu berbagi dengan fakir miskin dan tetangga,
itu masih lebih baik daripada kita kirim daging akikah ke tempat-tempat tertentu. Kenapa? Karena yang menolong kita, yang melihat kita, dan yang merasakan kehadiran anak kita itu adalah tetangga. Jadi tetangga agak gepreh-preh pajan akikah, ketemu hari ke-8, sudah akikah kali long kirim kambing kedih upanti asuhan, boleh. Tapi perlu diingat bahawa akikah ini bahagian daripada rasa syukur. Semua yang terlibat dalam rasa gembira kehadiran anak kita maunya tidak dilewatkan. Dan tidak ada satu kewajiban harus ngundang orang, Pak. Tidak ada. Jadi enggak mesti akikah itu ngundang orang, makan-makan di rumah, sampai kemudian terjadi hal-hal mubazir. Ada yang gaya orang kaya itu buat papan bunga, selamat kepada anak fulan. Itu papan bunga saja 300.000. Kalau dia masukkan ke amplop, dia kasih kepada orang yang punya hajat, itu bahagianya minta ampun. Tapi karena ada bangai-bangainya, buat papan bunga, taruh pagi, dicabut sore, 300.000 belayang. Yang paling beruntung siapa? Yang buat papan bunga. Makanya orang yang buat papan bunga paling benci kalau ceramah seperti ini. Punya apa gadanya? Dan ini menjadi sebuah gaya, hanya demi menampakkan prestise. Jadi sesama teman bisnis, nanti ujung-ujungnya proyek, oh ada kasih ini kasih itu. Padahal disitulah Allah marah. Bukankah Allah sudah mengatakan wala tubazzir tabzira, jangan engkau berlaku hidup dengan cara mubazir. Innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Orang-orang mubazir itu adalah temannya syaitan. Maka semua yang pasang-pasang papan bunga itu adalah temannya. Saya enggak bilang, Bapak yang bilang. Tapi saya mau bilang itu juga. Jadi bapak-bapak dan ibu melaka Allah, hana perlu buk-buk lagi nyan. Tak perlu itu. Sayang kita orang hari ini, terutama pejabat, itu sudah terbius dengan cara hidup seperti itu. Apa-apa pun buat papan bunga. Kenapa enggak kasih sedekah saja? Misal mau buat papan bunga enggak jadi, tutup niat itu, uang yang sudah dibajetkan masuk dalam amplop kasih. Masya Allah, pahalanya luar biasa, pahala sedekah. Karena jarang-jarang orang kasih sedekah untuk walimah mencapai 300.000. Yang itu tadi mana ada manfaatnya? Mana ada manfaat? Paling hanya hubungan bisnis supaya dilihat, anak buah kirim papan bunga ke bos, nanti ada partner bisnis supaya dapat proyek berikutnya. Itulah jebakan syaitan. Maka enggak ada kewajiban buat akikah itu harus buat di rumah. Maksudnya ngundang untuk makan-makan, enggak ada kewajiban. Dibolehkan kita sembelih di rumah, masak, bungkus, sediakan nasi nasi kulah saja, sediakan nasi kulah, kemudian kasih ke tetangga, selebihnya kasih berapa puluh untuk pesantren atau anak panti asuhan. Yang penting kalau bisa jangan lewatkan tetangga. Jadi mereka lah yang merasakan kehadiran anak kita. Jadi ini urusan berbagi daging akikah itu kita usahakan yang miskin dapat, tetangga pun dapat. Yang paling bagus tetangga miskin itu lebih diutamakan. Jadi kalau enggak mesti harus adil Pak dengan tetangga. Jadi enggak ada kewajiban harus adil bagi akikah ini. Jadi jangan mengira bahwa harus satu plastik semuanya, tidak. Lalu ada yang mengatakan hanya sabuh rumah kita lebihkan dari rumah yang lain. Itu enggak benar. Artinya tidak ada kewajiban seperti itu. Kalau keluarga miskin itu kasih 2 plastik atau perbanyak ukurannya, biar dia bisa makan sampai besok. Jadi Bapak Ibu melaka Allah, kita bolehkah memakannya? Nah, kita yang punya hajat nih, kita sedang melakukan akikah. Bolehkah kita memakannya? Karena ada terdengar, dari dulu sudah terdengar, bahwa yang po hajat pajo sama sekali. Sebenarnya tidak ada satupun ulama yang mengharamkan untuk memakan daging akikah sendiri. Tidak ada. Tidak ada apa. Dibolehkan makan.
Cuma begini, secara logika tidak cocok kalau kita yang menghabiskannya. Koh gero, pajuh gero, di mana rasa tasyakurannya? Itu malah anak kita nanti akan berubah menjadi manusia kriat seperti kita. Jadi secara logika tidak baik kita makan sendiri. Bukan tidak boleh, boleh. Jadi ada orang yang takut sekali sampai hangga dijit cilet. Waktu dia sedang masak, lalu dia panggil orang kacilet tiga, nyebabnya hangga dijit pajuh. Enggak sampai kayak gitu, enggak haram, boleh makan. Kita simpan makan sendiri boleh. Cuma kalaupun makan sendiri cukup sekedarnya saja. Perbanyaklah untuk berbagi. Jadi tidak ada hukum haram ketika kita memakan sendiri daging akikah kita. Cuma jangan sampai terlalu banyak. Cukup hanya sekali makan. Yang lain berbagilah. Karena hari itu adalah hari bahagia untuk kita dan untuk orang-orang yang merasakan kebahagiaan kita. Baik. Lalu kemudian, bolehkah memecahkan tulang daging akikah? Karena ada pendapat dari sebahagian ulama makruh memecahkan tulang. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i atau golongan mazhab Syafi'iyah, salah satunya diwakili Imam Syarbini, mengatakan bahawa tidak makruh jika daging sembelihan akikah dipecah karena tidak ada dalil yang melarang ini. Jadi ada yang mengatakan begini, Pak, waktu dakoh si kambingnya, jadi waktu kita potong, ada yang mengatakan jangan dipecahkan tulangnya karena takut nanti tulang anak pecah. Jadi ada yang mengatakan itu, jadi takut nanti kalau dipecahkan tulang kambing anak lemah, karena ibaratnya tulang akikahnya, daging akikahnya dipecahkan. Nah, ini dijawab dari kalangan mazhab Syafi'i, tidak ada dalil yang melarang ini. Jadi boleh ditek-tek, boleh, itu tidak ada hubungan dengan masalah lemahnya anak kita nanti. Baik, kemudian tidak perlu mengusapkan darah hewan akikah di kepala atau di muka bayi. Tidak perlu, karena ada sebahagian yang mempraktekkannya. Dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Buraidah, Abu Buraidah menjelaskan, kunna fil jahiliyah, ketika kami masih berada di zaman jahiliyah. Jadi maksud zaman jahiliyah itu pemisah antara zaman Nabi adalah zaman yang sudah punya pengetahuan dengan zaman sebelum Nabi yang orang-orangnya tidak punya pengetahuan. Tentunya pengetahuan yang dimaksudlah kebenaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyebutnya zaman jahiliyah, berarti zaman sebelum diutus Muhammad menjadi rasul. Itu zaman jahiliyah. Nabi pernah hidup di zaman jahiliyah sebelum beliau jadi rasul, kan umur 40 tahun baru beliau jadi rasul. Tapi beliau tidak terjebak ke dalam gaya hidup jahiliyah walaupun beliau belum menjadi rasul. Dan ini terbukti orang-orang jahiliyah semua mengenal Nabi Al-Amin. Jadi beliau ini, Nabi ini sudah terjaga sebelum jadi Nabi. Nabi kita sudah terjaga sebelum jadi Nabi. Sudah diakui kebenarannya, keadilannya, kejujurannya sudah diakui. Nah, apa kata Abu Buraidah? Ketika kami di zaman jahiliyah, iza walada lana ghulaman zabaha syad wa datakha ra'sah bidammiha. Jadi ketika kami di zaman jahiliyah, apabila salah seorang di antara kami anaknya lahir, maka dia menyembelih seekor kambing dan melumuri kepala anaknya dengan darah sembelihan tersebut. Kemudian ketika datang Islam, falamma ja'a Allah bil Islam, ketika Allah mendatangkan Islam, kunna nazbahu syad, kami tetap menyembelih seekor kambing, wa nahluq, kemudian kami cukur rambutnya, rambut bayi bukan rambut kambing. Nahluqu ra'sah, artinya kami mencukur rambut si bayi, wa naltakhuhu biza'faran, dan kami melumuri kepala bayi dengan za'faran, minyak wangi. Jadi ternyata kerja melumuri darah pada si bayi itu kerja orang zaman jahiliyah.
Maka kalau ada hari ini yang waktu sembelih akikah kemudian cok darah kambing lalu diusap di kepala bayinya dengan harapan dapat rahmat, itulah sisa-sisa jahiliyah yang masih hidup sampai hari ini. Jadinya hana gayu apa? Sama seperti waktu kurban, itu enggak ada suruhan untuk mengambil darah kurban lalu dilumur di betih pujuk baki, dengan harapan dapat berkah dari darah tersebut. Tidak ada itu. Jadi syariat ini kalau dibuat-buat banyak, kalau mau dibuat-buat banyak yang enggak disuruh kita buat-buat. Akhirnya kita melakukan hal-hal yang memang sebenarnya enggak ada suruhan apa-apa. Jadi kurban saja enggak ada disuruh darahnya disuruh muri pada kaki atau disuruh injak-injak ke darah, enggak ada itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini seputar sisa yang kita belum jelaskan tentang akikah. Baik, satu permasalahan lagi. Kemudian yang disunnahkan di hari ketujuh adalah mencukur rambut bayi, sekaligus akikah, sekaligus mencukur di situ. Dalil untuk mencukur itu pertama dari Samurah bin Jundab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Saya sudah jelaskan menurut sebahagian ulama, maksud tergadaikan seakan-akan kalau kita belum akikah, kita masih belum menebus anak ini kepada Allah. Jadi kita seperti orang melakukan gadai, lagi urung megala, Pak. Jadi kita belum tebus anak ini kalau belum melakukan akikah. Dan ini ada dua pendapat dari kalangan Ahmad bin Hanbal menyatakan kalau enggak diakikahkan, bisa-bisa anak ini tidak bisa memberi syafaat di hari kiamat kepada orang tuanya. Tapi kemudian pendapat itu dijawab oleh para ulama yang lain, tidak sampai ke situ maksudnya. Ini kan pendapat ijtihad. Ada yang mengatakan juga kalau tidak diakikahkan, seperti orang yang belum menebus gadai, masih tersimpan rasa gelisah, barang dia masih di tangan orang, dia belum menebusnya, jadi masih tersimpan seakan-akan rasa gelisah, masih berhutang. Begitulah maksud, jangan sampai anak kita gelisah hidup di dunia ini, jadi penuh dengan masalah gara-gara seakan-akan kita belum menebus gadai kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara pendapat-pendapat para ulama. Nah, jadi Rasulullah mengatakan setiap anak yang lahir tergadaikan, artinya tertebus gadainya dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, hendaknya dia sembelih seekor kambing, dia sembelih kambing di hari ketujuh. Wa yuhlaq, lalu hendaknya dia cukur rambut di hari ketujuh. Wa yusamma, lalu diberi nama di hari ketujuh. Jadi cukuran itu paling bagus di hari ketujuh bersamaan dengan hari akikah. Di minggu yang lalu kita sudah jelaskan hitungan hari ketujuh, hitungan dalam Islam, bukan hitungan Masehi. Jadi bukan pukul 12.00 patokannya, tapi hitungan Islam. Hitungan Islam ketika mulai masuk maghrib itu sudah dihitung hari yang baru. Jadi anak kita kalau lahir setelah azan maghrib, berarti malam itu sudah dihitung hari ke-1. Dia lahir hari Senin tapi setelah azan maghrib, berarti malam itu sudah hari ke-1 sampai maghrib berikutnya. Tapi kalau lahir sebelum azan maghrib, berarti hari Senin itu hari ke-1. Hari Senin itu sudah hari ke-1. Jadi hitungannya dalam hitungan qamariyah. Jadi Bapak Ibu jangan salah hitung. Itu ruh ma'akikah baru 8. Gara-gara kita berpatokan pada Masehi, beda. Jadi kalau lahirnya sebelum maghrib, hari itu berarti dihitung hari ke-1. Kalau lahirnya setelah maghrib, berarti besoknya baru dihitung hari ke-1 mulai dari malam itu. Berarti hari Selasanya hitung hari ke-1. Begitu cara menghitungnya. Nah, ada hadis lain dari Ali bin Abi Thalib, dengan derajat yang hasan, artinya bisa dijadikan hujjah. Ali bin Abi Thalib berkata,
aqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan. Rasulullah pernah mengakikahkan Hasan, anak Ali yang pertama, bisyad, dengan seekor kambing, seekor kibas. Wa qala, lalu dia berkata kepada anaknya Fatimah, isteri daripada Ali, ya Fatimah, wahai Fatimah, ihliqi ra'sah. Jadi Rasulullah yang akikahkan Hasan. Kenapa Rasulullah yang mengakikahkan Hasan bukan ayahnya? Karena pada saat itu kondisi Ali dan Fatimah betul-betul dalam keadaan miskin. Ini bukan bermakna kakek yang mengakikahkan cucu. Kondisi di saat itu Ali enggak mungkin akikah, memang betul-betul miskin. Jadi jangan salah berfatwa, jangan sampai kita mengatakan kakeklah yang lebih utama mengakikahkan cucu. Tidak, tetap ayah lebih utama. Cukup kakek menyolakian. Katuha, kahana ketua, tetap ya akikah cucu. Itu tidak benar. Kondisi di saat itu tidak memungkinkan Ali untuk akikah, maka diwakili oleh wali berikutnya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada Fatimah setelah diakikahkan, wahai Fatimah, cukurlah rambutnya. Disuruh cukur rambut Hasan. Wa tasaddaqi bi zinati sya'rati fiddah. Lalu kumpulkan rambut Hasan, lalu timbanglah di atas timbangan perak. Fawazanathu fakana waznuhu dirhaman aw ba'da dirham. Lalu Fatimah menimbang rambut Hasan yang sudah dicukur di atas timbangan perak, lalu dia bersedekah sejumlah dengan, Rasulullah mengatakan, bersedekahlah wa tasaddaqi. Setelah engkau cukur, lalu bersedekahlah sejumlah harga perak yang naik timbangan rambut tersebut. Jadi ini sunnah yang paling banyak ditinggalkan, Pak. Katanya tak akikah, alhamdulillah kali. Cukur rambut ada, tapi kadang-kadang dicukur rambut bukan di hari ketujuh, di hari yang lain. Jadi maksudnya begini, kalau bisa kita kumpulkan di hari ketujuh, akikah, cukur dengan memberi nama, itu yang terbaik. Cuma kalau beri nama, hari ini kita sudah disuruh sebelum lahir bersiap-siap, karena bersangkut paut dengan sertifikat kelahiran, akte kelahiran. Maka kondisi yang membedakan kita hari ini. Tapi kalau bisa cukur rambut di hari ketujuh, lalu bersedekahlah dengan sejumlah rambut itu yang telah ditimbang ke atas timbangan perak. Misal naiknya berapa? Sekitaran, kita tanya sama yang peraknya, begini naiknya, berapa harga kalau kita dengan perak? Rambut ini berapa harga kalau dengan perak? Dibilang sekitar 100.000. Bersedekahlah 100.000. Itu bermanfaat bagi orang tua dan insya Allah berkah bagi si anak. Jadi hal-hal sederhana seperti ini menunjukkan kita taat kepada Allah. Ketika Allah melihat kita taat kepadanya, itu anak kita dibentuk sama Allah memang menjadi anak yang saleh, karena orang tuanya saleh. Jadi orang tua saleh itu normalnya berpengaruh pada kesalehan anak, kecuali nanti ada satu dua yang Allah inginkan tidak sesuai dengan normal itu untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa. Jadi kita jangan terlalu pede seakan-akan kalau kita soleh, anak wajib soleh, karena Allah lah yang berkuasa. Maka Allah buat cerita yang pengecualian, anak Nabi Nuh. Seharusnya isteri orang soleh biasanya solehah, tapi Allah buat pengecualian, isteri Nabi Lut. Kenapa Allah buat pengecualian? Allah ingin bilang, saya yang berkuasa, bukan kamu yang berkuasa. Saya mampu untuk memberi hidayah, saya mampu untuk cabut hidayah. Maka kita selalu butuh Allah untuk ikut campur memelihara anak kita. Caranya bagaimana? Taat sama Allah dari mulai umur anak 7 hari. Buat akikah, cukur rambut di hari ke-7. Masalah cara mencukurnya tidak dijelaskan secara detail. Yang penting rambut anak sudah tercukur, dan tujuan mencukur itu adalah untuk membuat si bayi merasa nyaman, bebas dari kotoran, dan menjadi keberkahan bagi dia.